semuanya, selamat datang di podcast Obaya, Obrol Eksis Are Surabaya. Bareng aku, Jenika, dan partner kece aku, Arden. Halo hai, apa kabar Sobat Sejarah? Hari ini kita bakal bahas sesuatu nih yang penting banget, yaitu tentang peristiwa 10 November 1945. Ayo, siapa yang masih ingat apa yang terjadi waktu itu? Kalau nggak ingat, tenang aja, karena kita bakal kupas tuntas latar belakang dan fakta-fakta unik yang mungkin belum kalian tahu. Tapi sebelumnya, siap-siap dulu ya, karena bahas sejarah itu kayak nonton film perang, banyak aksi dan dramanya. Oke, Sobat Sejarah, mari kita mulai dari latar belakangnya. Jadi, peristiwa ini dimulai nggak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Waktu itu, Jepang memang sudah kalah, tapi masih ada tentara mereka yang belum dilucuti senjatanya. Nah, sekutu datang ke Indonesia dengan alasan mau melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang mereka. Tapi, tahu nggak sih, mereka juga bawa-bawa Belanda alias Nica, yang jelas punya niat menjajah kita lagi loh. Tepat banget Jenika. Khusus di Surabaya, situasi makin tegang nih karena sekutu mulai ikut campur urusan rakyat. Salah satu insiden paling terkenal itu terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945. Mereka berani-beraninya minta bendera merah putih di Hotel Yamato diturunkan dan diganti bendera Belanda. Wah, ini sih epic banget, Den. Arek-arek Surabaya yang marah langsung masuk ke hotel itu, nyopot bendera Belanda, dan merobek bagian birunya. Akhirnya, bendera merah putih dikibarkan lagi. Gimana nggak bikin Belanda marah coba? Nah, nggak cuma itu Jenika. Ketegangan makin memuncak waktu Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin pasukan Inggris di Surabaya, tewas dalam sebuah insiden dekat Gedung Internatio pada tanggal 30 Oktober 1945. Sampai sekarang, penyebab pasti kematiannya masih menjadi misteri. Duh, tapi tahu nggak sih ternyata Belanda nggak peduli loh. Mereka langsung menuduh rakyat Surabaya sebagai dalangnya dan ngasih ultimatum pada 9 November 1945. Mereka minta semua senjata diserahkan dan pemimpin perlawanan harus menyerah paling lambat jam 6 pagi tanggal 10 November. Kalau enggak, mereka bakal menyerang habis-habisan. Dan tahu nggak sih apa jawaban rakyat Surabaya? Betul. Rakyat Surabaya bilangnya, lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Benar-benar jiwa nasionalis yang bikin merinding nggak sih? Duh, bener banget. Itu jadi awal dari pertempuran besar pada tanggal 10 November 1945 loh. Kota Surabaya diserang dari darat, laut, dan udara. Tapi rakyat nggak gentar sama sekali. Semangat mereka luar biasa. Bahkan, Bung Tomo melalui siaran radio terus membakar semangat rakyat dengan pekin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merinding banget nggak sih? Jadi peristiwa ini bukan cuma soal perang fisik ya, tapi juga soal perjuangan mempertahankan harga diri bangsa. Jadi dari situ kita tahu arek-arek Surabaya menunjukkan kalau kita nggak akan pernah tunduk pada penjajah lagi. Betul. Dan ini kenapa peristiwa 10 November dikenal sebagai salah satu tonggak sejarah yang penting banget buat Indonesia. Bahkan, hari itu dijadikan hari pahlawan untuk menghormati semua perjuangan dan pengorbanan rakyat kita. Sekarang masuk ke fakta-fakta uniknya. Tahukah kalian, dalam pertempuran ini, para santri juga ikut bertempur loh. Mereka nggak cuma jadi pendukung logistik, tapi juga maju di garis depan. Wah, jadi bisa dibilang ini kolaborasi luar biasa antara rakyat biasa, santri, dan pasukan militer. Nggak cuma itu, para pejuang wanita juga punya peran besar loh. Mereka menjadi perawat, kurir informasi, bahkan ikut angkat senjata. Nah, tahu nggak sih yang lebih menarik? Banyak gedung bersejarah di Surabaya, kayak gedung Internasio, yang jadi markas pertahanan waktu itu loh. Sekarang gedung itu berubah jadi museum. Jadi kepikiran. Kalau tembok bisa ngomong, mereka pasti punya banyak cerita horor perang. Setuju. Oh ya, ada fakta lain nih. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu penuh. Bisa bayangin nggak? Bertahan segitu lamanya dengan serangan tank, pesawat, sampai kapal perang. Bahkan, Inggris sempat diduga pakai gas beracun. Waduh, kejem banget ya. Dan dampaknya memang luar biasa loh sobat. Kota Surabaya hancur total. Diperkirakan lebih dari 20.000 orang Indonesia gugur.
Tapi semangat juang mereka nggak pernah padam. Makanya, kalau ingat mereka berjuang sampai segitunya, kita sekarang nggak boleh malas-malasan dong. Nah, sobat, peristiwa 10 November bukan cuma soal perang, tapi juga soal persatuan. Dari santri sampai pekerja, semua bahu-membahu. Ini bukti kalau kita bisa kuat kalau kita bersatu. Betul banget. Jadi, yuk kita harus hargai perjuangan mereka dengan cara kita masing-masing. Entah belajar sejarah, menyebarin konten positif, atau simpel saja, jaga persatuan bangsa. Oke guys, itu dulu obrolan kita kali ini. Jangan lupa buat terus dengerin podcast kita dan share episode ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sobat Sejarah, tetap semangat dan tetap bangga jadi anak Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicegah, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin
merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah Akbar, Allah